EXP mereka bisa untuk rusuk ke arah purple buff atau orange buff, itu akan jadi masalah besar untuk para assassin user. Ya, dan ngomongin Hilda juga ini menjadi signature band dari MDLI di season 10 kemarin nggak sih? Kayak itu adalah salah satu hero yang benar-benar most band banget di season lalu gitu. Dan ada coach komen sedikit, XP Gold coach meskipun baru pastinya akan banyak kejutan. Buat tim lain hati-hati aja kata Ray. Respect. Respect, Pak. coach. Respect. Dari analis dari RRQ Sena. Betul. Bang Ya. Ray. Itu dia ya yang Respect. harus kita perhatikan nanti. Kejutan apa yang bisa dibawakan oleh RRQ Sena dan juga tim-tim lainnya. Ya, ini Daniel berarti kalau nggak salah ya, nama in-game-nya di season lalu itu Danielsa. Danielsa. Ya. Oh ya. Kan jadi betul. Daniel aja. Daniel aja. Sa-nya hilang. Diperpendek aja kayaknya. Dipedekin aja. Daniel sekarang ya. Chico dan juga berarti Benji. Kalau misalnya kita berkaca dari dua player baru ini, jujur, mungkin yang pernah terlihat itu Benji. Iya. Iya. Yang kita udah pernah lihat. Chico ini belum. Ada jadi coach tapi. Beda mas. Beda Kan makanya mas. Beda. Beda. Beda kan. Beda. makanya. Nah, itu adalah variabel yang gue pengen lihat untuk di game kali ini. Gameplaynya seperti apa, hero poolnya seperti apa. Ya karena untuk di Gold Lane sekarang tuh banyak banget yang menjadi star playernya gitu. Benar. Kayak Iron Shiki, kayak Hell dan segala macem gitu loh. Dan ya aku penasaran. Karena gini, untuk hero pool Gold, kemarin kita juga sempat bahas ya Bang Jo ya. Hero pool Gold itu yang paling ngeri kayaknya untuk sekarang trifectanya Irithel, Granger sama Harit. Harit. Yes. Ya. Nah, selain dari situ, ada apa yang bisa digunakan? Ya, Itu loh yang kita Betul. pengen cari tahu. ya berarti kalau misalnya memang dari tiga itu digunakan ya kita bakal melihat bagaimana hero-hero situasional kayak Moskov. Mungkin nanti kita bisa ngeliat ada yang mau coba mainnya di early lebih cepat dengan clean. Ya. Itu masih cukup terbuka sih. Apalagi Kari diem-diem di buff loh. Betul. Cuman PR satu. Hylos. Ya. Itu aja ada PR. Siapa yang ketempelan sama Hylo selesai itu marksman ya. Benar. Oke. Ini Yves ya, mereka mau coba untuk main ke arah Jusin kah? Mungkin ke sana iya. Dan yang kedua mungkin prediksiku ya. Mereka mungkin mau ngebawa fighter jungle kah? Jadi untuk long term team fight yang lebih aman tanpa adanya zonasi yang begitu brutal datang dari Yves. Itu juga bisa sebenarnya. Karena kalaupun memang Yves dibuka dan lawannya assassin, harusnya RRQ sana nggak terlalu concern ke sana. Sebenarnya Assassin juga kewalahan lumayan lah ya. Lumayan. Kalau misalnya kena reward manipulation dalam kotaknya itu ya. Timing sih, mainin timing kalau misalnya main Yves tuh. Kalau beberapa skill dash yang dimiliki sama Assassin udah hilang, dibuka reward manipulation dia susah kabur. Itu Ya. mungkin ya yang di mata teman-teman dari RRQ Sena ngelihat bagaimana berlaner dari Raja Phoenix yaitu Erca yang punya pengalaman dengan Yves-nya. Ini bakal mengganggu strat dari RRQ Sena itu sendiri. Ya, dan dengan menutup ke arah Matilda ya. Jujur ini seakan-akan soft band juga kayaknya ke tipikal fighter yang benar-benar fighter bukan fighter assassin kayak Suyo ya. Ya. Kayak contohnya kayak Alpha, Fredrin yang udah mulai dikurangin nih untuk apa ya bisa dibilang kapabilitasnya untuk di game kali ini. So Joy yang telah ditutup juga, namun untuk di arah gold lane-nya masih buka bebas banget ini. Ya, Granger Retail mungkin bakal diadu sih. Bisa diadu. Ya, bahkan kalau misalnya mereka mau dinaik pick bisa langsung ambil Retail dulu nanti di pick kedua atau ketiga. Supaya ya Granger ketemu Retail lumayan PR sih. Seada-adanya. Untuk di ya setuju sih. Tapi kalau untuk strategi mereka adalah dua tipikal hero yang berbeda. Dengan Granger yang lebih ke arah ngepoke jadi oke banget untuk Lord Dance. Ya. Sementara kalau misalkan Irithel biasanya untuk all out team fight-nya. Sekalinya udah ngebuka ultimate itu kalau misalkan dibarengin sama teman-teman yang untuk initiate 5 lawan 5 dan maksa. Chance-nya lebih gede dia. Ya, kalau mungkin gua rasa ya Retail juga ngepoking juga lumayan ngeselin sih. Dia bisa sambil jalan soalnya. Pasifnya ini yang ngebelin banget dan itu bakal ngeganggu Granger. Ketika Granger mau coba untuk Rondo atau mau coba untuk Rhapsody, digocek udah gak bisa ngapa-ngapain tuh Granger Iya, itu. PR-nya di situ. Iya. PR paling besarnya di situ. So, untuk Raja, mereka mau nge-ban apa nih untuk di ban terakhirnya? Karena jungle pun sejauh ini yang kita lihat baru ada Joy yang ditutup. Even kalau misalkan kita ngeliat ya RRQ Sena di sini ngambil Suyo, Haya juga buka. Dan sebaliknya juga. Kalau untuk gold lane ada juga yang kebuka gitu loh. Jadi menurutku untuk band seperti ini kayaknya sedikit diuntungkan sedikit aja kepada Raja Phoenix. Ini main Fanny gak sih? Yans main Fanny ya, siapa tahu mungkin Main bakal Fanny. di respect. Karena Badang udah gak ada juga. Tapi ternyata Selena. Oke. Hero early yang sangat berbahaya banget dan Fanny bener aja. Bener aja. Baru ngomong Fanny. Oke lama ya, langsung Fanny. Di first pick dari RRQ Sena. Dan sebenarnya ini ngebuka untuk 2 chance.
yang pertama romernya mau nge-hard counter nggak? Kayak contohnya mungkin bisa pakai Tigreal atau Kufra. Dan untuk gold lane seperti apa? Mau centric fokus ke arah Fanny kah dengan Brody atau Bruno atau Moskov? Atau mau ya ambil ke meta yang emang lagi ada aja gitu loh sekarang? Wah, ini harus diintiin sih Fanny ya sih, setuju gitu. Tapi Loi oke. Jadi first pick bagi teman-teman dari Raja. Mereka ingin memberikan satu kontribusi yang berbahaya. Ini kombinasi bisa sama siapa aja dan Fanny bisa aja. Dalam kondisi yang berbahaya juga. Kalau misalnya ada diversion yang mengerikan. Jujur ini lumayan memusingkan Raja nggak sih? Karena untuk sekarang kita masih belum lihat adanya yang bisa benar-benar megangin Caravan ini. Even Gatot Kaca ngetau bisa, tapi bukan berarti bisa dengan mudah nge-stop kabelnya dari Fanny gitu loh. Dan bahkan kalau kita lihat dari arah Kisena ya, dengan hadirnya Luoyi seperti ini, Hylos menurutku bisa menjadi pilihan untuk menjadi tipikal roamer mereka ataupun XP lane. Dan mungkin butuh sisi power yang ada untuk sekarang. Ini masih ada Khalid sebenarnya. Khalid ya oke. Khalid juga masih oke. Tapi dari sini mereka harus ambil arah Harit dulu. Wah, Harit cow. Oke, sebenarnya kalau udah kayak gini kelihatan dari arah Kisennya kayaknya pengen agak kencengin di arah early-nya dengan hadirnya Cho plus Fanny sih. Karena untuk persentase mereka melakukan pick off itu besar banget di awal, apalagi ngelawan Luoyi. Yang dimana dari segi tipikal powernya dia bisa jaga diri dia sendiri, tapi gak bakalan se-efektif kayak Vexana. Kalau Vexana kan seenggaknya masih ada tangan yang bisa megangin siapapun yang pengen maju gitu ke depan kan. Luoyi itu agak susah kalau itu. Oke. Lukas ya menjadi pilihan terakhir sebelum masuk ke fase yang kedua. Sampai detik ini, mereka berarti memfokuskan kepada 4 lainnya dari arah Kusena, dari Raja. Mereka mungkin membiarkan Fanny, tapi mereka mau coba untuk acak-acak front lane-nya, mau coba untuk acak-acak damage dealer-nya dari Harit. Atau nanti kita bakal lihat mid lane-nya siapa dari arah Kusena. Kalau lihat kayak begini, Aurora, Vexana ini bisa menjadi pilihan banget nih untuk arah Kusena. Aku mikirnya itu sih Aurora Vexana sih, apalagi ya untuk ngincer arah early damage-nya ya. Makanya kalau kita ngeliat mid lane langsung ditutup Valentina sebagai salah satu penutup juga nih. Karena kan emang hitungannya bukan counter, tapi untuk menguatkan diri tim melawan Lukas, ya ambillah dari Unleash the Beast-nya. Dari Lukas gitu loh. Itu yang menjadi salah satu powernya juga. Makanya Moskov juga di-ban sebagai salah satu hard counter Fanny juga. So pertanyaan besarku adalah ini Lukasnya mau dikemanain? Apakah jadi XP atau jadi jungle? Karena untuk jungle menurutku satu hal yang bisa dikuatin sama Raja di awal-awal adalah turtle potensialnya. Kalau sampai Lukas ditaruh jungle. Ya lebih enak ya sebenarnya dia punya badan, ada Gatot Kaca juga yang akan menemani di sampingnya. Dan mereka memang butuh EXP yang mungkin bisa jadi stopper. Ruby mungkin bisa jadi pilihan untuk memberikan satu pressure kepada Fanny-nya. Tapi ngomong-ngomong soal ban pick, kita tahu bagaimana kekuatan Harit melawan Moskov. Moskov harusnya bakal ke pressure, tapi sepertinya dari arah Kusena mereka nggak mau ambil resiko. Sehingga akhirnya Moskov lah yang di-ban. Bersama dengan Ruby. Oke, terbaca sudah. Disebut tadi ya. Oke, dulu yang sudah ditutup. So, Raja mau ngambil ke arah mana? Karena sampai sekarang juga golden mereka masih belum kelihatan. Kayaknya emang feelingku dia semuanya bakal ngambil Iritel sih dari Raja nih. Dengan hilangnya Glue seenggaknya nggak ada yang bisa ngenahan Iritel untuk nggak bisa jalan dengan bebas gitu. Ya, mereka butuh late game insurance juga ya sebenarnya. Karena kalau mereka mau ngambil Granger, mereka harus beradu dengan early pressure yang dimiliki oleh Fanny. Dari cowoknya juga. Satu pick, ini Gatotnya masih bisa untuk cukup fleksibel sih bersama dengan Lukasnya. Jadi memang tipikal second pick. Mereka bakal mencoba untuk bermain dengan si strat yang ada. Ya. Kalau mereka mau ambil Kufra ini juga masih oke, tapi Bruno dulu diamankan. Berarti sampai akhir mereka akan mematenkan 2 hero ini, Gatot dan juga Lukas, untuk berada di flex pick. Cuman kalau menurutku ya dari Raja Phoenix lumayan mahal nih ban picknya. Dengan adanya Lukas, Luoyi, Gatot Kaca. Karena menurutku 3 ini adalah 3 yang sering banget kita lihat muncul. Mau di prosin, mau di publik, atau gimana pun itu. Sementara sebaliknya dengan Kisena, Cho dan juga Fanny, ini bisa dibilang emang umum, tapi lebih kecil marketnya. Karena gimana ya Bang ngomongnya? Menandakan bahwa hero-hero yang dipilih sama Kisena itu hanya bisa digunakan oleh orang-orang terpilih. Itu dia maksudnya. Benar, dan wow, ternyata untuk, tapi ini ngebuat menurutku pribadi ya, teamfight capability dari Kisena itu nggak begitu luas. Dengan mengambil ke arah Novaria dan juga Cho, karena dari segi area of effect, sisi powernya itu nggak terlalu besar dan bahkan hanya ada single target power dari Cho. Ya, dan memang. Buat ini jadinya sistem pick off banget yang dibawakan oleh arah Kisena. Kebalikannya dengan adanya Lukas, Gatot Kaca, Hylos.
Itu kita nggak usah nyebut, kayaknya udah tahu kayak bakal gimana itu nanti tim Ribut fight-nya. terus ribut ya. Betul. Tapi kita bakal lihat juga untuk talent prediction. Kalau menurut gua 2-0 untuk Arakesena, 2-1 untuk Arakesena dari Choji juga. Yes, tapi ya ini sama-sama 2 poin di arah sana ya. Iya. Prediksi kita, ini baru prediksi aja baik Gope. Kita nggak tahu nanti untuk realnya seperti apa. Jadi sebentar lagi kita sepertinya akan masuk ke match pertama. Game pertama, permainan antara Arakesena melawan Raja Phoenix. Tapi sebelum kita masuk, ini benar-benar dari teman-teman Arakesena. Kenapa mereka memilih Novaria? Mereka tahu banget gimana caranya untuk nge-scan map yang ada. Supaya dari Loi-nya nggak tiba-tiba diversion dan itu bisa memberikan satu efek kejutan kepada Fanny-nya atau kepada Harit yang bisa untuk di take down begitu saja. Jadi untuk memulai partai perdana kita di MDL ID Season 11. Kita akan membakar semangat dulu di Perbanas yang udah cukup ramai. Perbanas, mana suaranya? Let's go. Itu The dia Land of ya. Dawn. Itu dia aura-aura terbakar yang ada di MDL ID Season 11. Walaupun puasa, kita semua masih semangat banget untuk nonton bagaimana opening ini berjalan. Karena ini di opening dengan adanya sedikit kerusuhan dari Daniel. Iya, ini kerusuhan yang benar-benar membuat Daniel kehilangan beberapa HP. Tinggal seperempat bar aja dia punya. Bahkan opening MDL dihadirkan dengan sang juara season lalu. Betul sekali. Wow, oke, ada sedikit masalah dengan Daniel. Dengan ada first blood dan akhirnya terbukti team fight dibalas dengan pick off. Ini masih berjalan di awal-awal bagi Raja. Karena menurutku untuk panasnya mesin dari Arakesena ya di game pertama itu ada di menit kedua atau menit ketiga. Di saat Ian-nya masuk ke level 4 dan Daniel setidaknya udah mulai bisa megangin rumputan lah. Karena kalau untuk sekarang bisa dibilang adanya Luoi dan juga adanya Gatot Kaca di arah Romer. Ini yang ngebuat sisi power tuh yang bikin Raja menang untuk di awalnya gitu loh. Dan kita ngelihat untuk teman-teman dari Raja Phoenix, mereka bermain dengan sangat oke dengan first blood-nya mereka. Membuat turtle pertama potensinya besar banget jatuh ke tangan Raja Phoenix. Iya, memang ini yang harus diincar ya. Apalagi Yes. tadi di awal-awal Danielnya udah di pressure, udah hilang banyak bar. Tapi sekarang lihat bagaimana Ian mencoba untuk memberikan satu masalah dengan steel cable. Sama dengan cutthroat, tapi kali ini Hans Aspiana masih bisa bertahan. Dan Asas Bear ternyata masih belum bisa men-take down sang jungler dari Raja Phoenix. Yap, sedikit dorongan dari Arakesena ngebuat Lukas mau tidak mau recall dan ngebuat untuk Karto di menit kedua ini masih mengambang-ngambang ya, belum tentu jatuh ke tangan dari Raja Phoenix juga. Dan ngelihat dari Ians, wow ini bahaya sih. Iya ya. Kabelnya bahaya ya. Walaupun memang belum cukup ya untuk bisa memusnahkan sosok dari Hans Aspiana. Karena memang ya ini dia balik lagi ke arah sosok jungler fighter. Cukup strong. Dan memang dari Kayan juga masih belum memiliki item yang mumpuni. Tapi ini cukup unik bagaimana Assassin Fanny memulai turtle yang pertama. Akan coba untuk di-praise begitu aja. JR-Boy nggak bisa berkutik kemana-mana dan turtle secara free dapat oleh Arakesena. Yap, buntut dari adanya Lukas yang dibuat recall tadi ya, membuat adanya space yang lumayan luas untuk dipegang oleh Arakesena. Dan menurutku ini adalah cara paksaan dari Arakesena untuk menutup salah satu chance besarnya Raja untuk kuat dari awal. Ya, dan bahkan inilah indahnya memiliki Chong. Dengan mobilitas yang tinggi, dia bisa untuk memberikan satu screening kepada Ians. Daniel benar-benar ngasih tahu banget, oh Hans Aspiana lagi purple buff. Dan sayangnya tadi di arah turtle, Raja nggak ada kombinasi apa-apa. Mereka nggak tuker ke arah orange buff kah, ke arah purple buff kah, atau mencoba inisiasi ke arah gold lane-nya kah. Dan itu nggak terjadi dan membuat lumayan sedikit rugi bagi Raja. Betul, dan sebenarnya walaupun dilihat dari segi goldnya masih di lead sama Raja ya, turtle yang pertama tadi itu sebenarnya adalah build up. Build up untuk apa? Build up untuk Danielnya bisa lebih merajalela di dalam jungle area dari Raja Phoenix. Tapi diam-diam nih. Ngeri banget, itu ada diversion itu. Ada 1, 2 orang ya? 3 orang. Berarti dia ada 3 orang ribut yang berbahaya. Dan memang kali ini benar-benar mencari momentum makernya dulu. Ada sosok dari Chance yang melakukan arah orange buff. Langsung mau untuk di-pressure begitu aja. Dan akhirnya bersama dengan Duality, dia tidak bisa berkutik. Tidak ada yang open map. Dan bahkan kali ini mencoba untuk dengan exit Kundo. Tapi Daniel sepertinya nggak mau melanjutkan pertarungan itu. Betul, dan ini adalah power dari Loi ya. Walaupun masih di menit ketiga, dengan teleportasi jumpscare seperti ini yang mungkin bisa menjadi salah satu keuntungan. Walaupun tadi diambil turtle-nya oleh teman-teman dari Arakesena. Cuman seenggaknya kalau kita ngelihat dari Fanny-nya Jans tadi ya, seenggaknya masih ada keuntungan di mana purple buff bisa diambil. Tapi ada sedikit fun fact dari Chico Bang Gio. Oke, sebelum memperkuat RRQ, Chico pernah menjadi gold laner bersama Rebellion Sinai dengan in-game nickname Mori di musim Rebellion Sinai Moai. di 7 dan 8. Oh, ternyata Moai. Hai ini. Oh. Ganti nama jadi Chico. Apa
respect kepada mantan coach Cena. Oh, tapi ternyata dengan dia sudah dapat 1 poin ke skill Cable dengan dari Way of Dragon pula. Dari Elsa menjadi korban kedua walaupun ada satu volleyball yang mengenai tubuh dari Ians membuatnya tumbang. Dan Karos Guardian dari GR Boy untuk defensif saja. Membuat dari Daniel pun akhirnya memilih untuk pulang dengan SP yang benar-benar sedikit. Tetap menurutku ini adalah keuntungan. Kenapa? Alasannya simpel banget. Purple buff-nya sudah menghilang, Ians-nya juga menghilang. Tapi dapetin 2 player dari Raja Phoenix. Apalagi dengan RC yang sudah tumbang, ngebuat setidaknya untuk powernya RC itu agak sedikit terdelay lah. Namun, yang sedikit menguntungkan bagi Raja adalah otomatis posisi turtle-nya lumayan terbuka. Yoi, dan sekarang nah ini pertukarannya benar-benar mantap sekali dari Ians. Mereka benar-benar merelakan turtle-nya, tapi mereka mendapatkan ke arah satu orang yang berharga, yaitu gold lane mereka. Hey, jadi korbannya. Dan Benji benar-benar coba untuk screening. Sempat ada satu gangguan dengan diversion dari RC tadi, tapi hanya untuk defensif. Benar, dan aku ngeliat dari RG Sena ya, walaupun mereka tahu bahwa mereka nggak bisa melakukan objektif, aku sering banget ngeliat Ians tuh udah mulai masuk ke arah jungle-nya dari Raja. Jadi lebih karena invade tipis-tipis lah ya, yang dimana ternyata ada sedikit leading kayaknya satu level itu antara Hansa Sviana dan juga Ians. Walaupun dari segi gold sebenarnya sama-sama equal kok ini. Ya, nggak beda jauh, cuma beda 64 aja. Tapi akhirnya satu lane jauh diberikan kepada Hansa Sviana untuk bisa melakukan farming. Jadi dia juga masih cukup struggle dari segi point killnya. Tapi hati-hati rumputnya. Daniel sudah siap sedia, Jet Kudu sudah mulai dibuka. Flicker the Way of Dragon langsung disambungkan dari Ias dan juga sosok dari Povius Benji. Berikan assist maksimal untuk Ian seorang diri. Karena yang terjadi dari depan golem tadi ya. Depan golem tadi akhirnya Hansa Sviana merasakannya dan ini adalah golden opportunity sebenarnya untuk purple buff diambil. Namun ternyata pilihan dari Ians adalah objektifnya dulu di arah top lane. Pilihan yang wise banget menurutku karena ini menjadi sebuah keuntungan dari RG Sena semenjak Raja juga masih belum dapatkan satupun life dari RG Sena. Ya ini yang jadi masalah ya ketika mereka gak bisa untuk menjalankan satu objektif ya selain ke arah turtle. Point kill juga mereka sedikit tertinggal dan bahkan dengan keunggulan yang dipegang sama RG Sena mereka berani banget nih untuk adu ke arah purple buff, bener-bener dirusuhin. Dan sekarang masih cukup aman untuknya. Di arah top lane ada sedikit speed push yang dilakukan sama Ians. Ians masih coba untuk push di saat passive shield inner turret itu menyala. Ya. Karena biasanya untuk passive shield turun itu 2 menit dulu setelah outer turret dihilangin. Ya. Baru bisa di-push dengan gampang gitu loh. Cuman ini menandakan bahwa dengan speedrun-nya Ians untuk cepet-cepet naik level, niatnya emang untuk pick off banget sih ini. Ya. Emang udah dipatenkan untuk pick off aja men. Ya ini jangan sampai dibawa ke arah late game aja sih sebenarnya. Ya walaupun sama-sama kuat lah ya nanti dari Chico ataupun dari Hey. Tapi tiba-tiba diversion, targeting ke arah Benji. Benar-benar membuat dari Benji dalam sedikit masalah. Ada flicker untuk mundur. Tapi lihat bagaimana Hey cukup free hit dengan adanya volleyball yang dia lakukan. Kalau kali ini bakal coba untuk diinisiasi. Jet untuk mulai dibuka Shaman Force ke arah belakang dan Hansa Setiana berhasil men-secure counter block tersebut. The Benji menjadi korban di tangan Hansa Setiana. Ians memberikan 1 poin killnya kepada Keia. Dan akhirnya membuat dari RC pun tumbang. Yap, dengan adanya Ians dapetin ke arah RC dan hampir banget tadi bisa numbangin ke arah Hey juga. Setidaknya dari kedua belah tim itu adalah pertukaran yang equal menurutku. Karena 2 hilang dari arah Kisena namun Raja mendapatkan 1 turtle yang ngebuat goal lead. Itu nggak berbeda jauh dengan adanya arah Kisena. Tapi satu hal yang pasti Ians ini masih unstoppable banget. Perbedaan level sudah makin menjauh dengan adanya 2 level difference dibandingkan dengan Hansa Sviana. Aku suka banget dengan pergerakan dilakukan sama Ians dengan agresivitas yang dilakukan ya. Dan sekarang Cutthroat dia ternyata masih belum mumpuni dan Ians dalam masalah besar. 2 melawan 1 tapi kali ini ada sedikit pertukaran. Sedikit yang bisa dilakukan oleh teman-teman RG Sena. Dengan membuat Chico yang membuat dari Rehansyah langsung hilang di arah tengah. Tapi ya translasi dengan gameplay dari Ians ini jadinya 4-1 banget ya. Oh, gak terkaca. Lihat bagaimana GR Boy ternyata menelan banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi Benji yang ternyata menjadi target operasi di tangan teman-teman Raja Phoenix. Betul sekali, Benji tukar karet masih worth it menurutku bagi teman-teman dari arah Sena. Namun balik lagi ke topik dari adanya Ians. Dengan permainan 4-1 kayak gini sebenarnya arah Sena mainnya dari tadi bait banget. Bait 1 orang untuk keluar dari turret, pukulin dengan berempat, satunya melakukan distraction. Bisa ngelawan dengan split push, bisa ngelawan dengan main pick off di arah yang berbeda. Apalagi dari itemnya pun, di sini udah kelihatan banget Blade of Versailles dan juga Melvic Roar. Di item pertamanya ini adalah untuk menembus defensive side dari Lucas yang sudah membawa ke arah dari defensif dengan adanya Dreadnought Armor dan juga War X. Wah ini ada War X, ada Hunter Strike. Lumayan damager juga ya dari
Hans Asviana. Cuman ada satu hal yang gue suka banget dari Hehe ya. Dari tadi mungkin pergunaan dari Purify jarang digunakan. Karena dia bisa jaga posisi dengan baik dan sekarang. Kalau Daniel mau coba, ingat Purify yang masih ada dari Hehe. Mungkin agak sedikit juga kalau misalnya mau coba nendang ke arah beliau. Apalagi di situ juga di sampingnya ada para tanker yang siap menunggu. Dan sekarang diversion menuju ke arah Lord. Wah, tapi ini bahaya juga nih. Tangannya dari Ians dapetin 2 attack sekaligus di arah bottom lane-nya. Dan pertanyaanku adalah satu, ini Lord Ians mau seperti apa dari Artisena? Karena yang seperti kita bahas tadi di Benfix, gak ada area of exit pasti dari Artisena. Oke, sama dengan Gores Rally dibuka, kali ini Ians hadir. Retribution ternyata tidak ada yang dapat karena Ersala yang mendapatkan cara dari Lordnya. Rehan siap jadi korban di serangan dari Chico. Dan lihat bagaimana Chico memberikan damage yang maksimal juga dari Chronodeus dan Jamon Force yang dilakukan. 2 player dari Raja pun harus bertekuk lutut di tangan Chico. Wah, menurutku ini rugi sih bagi Raja Phoenix. Mereka dapetin Lordnya, tapi hilang 2. Dan masalahnya adalah ditukarkan dengan Lord yang belum enhance ataupun evolve. Ngebuat akhirnya ini masih bisa ditahan banget nih sama teman-teman dari Artisena. Apalagi dengan Artisena sudah mulai menggenggam ke arah jungle areanya. Dalam masalah cukup besar, ada flicker yang digunakan. Tapi sekarang, dikit replay dilakukan. Yes, ini dia dengan replaynya di mana Luoyi dengan posisi yang enak banget. Tapi lihat Benji di belakang sana. Dicoba untuk nahan Heihei-nya, jadi damage utamanya nggak ada di bagian depan. Meninggalkan Hylos dan juga Lucas sendirian. Otomatis ditumbangkan dua-duanya di tangan dari Artisena. Wah, dari pertempuran barusan loh. Raja yang niat untuk ngasih happy birthday, 2 yang tumbang langsung. Si Arpa dan juga Heihei ternyata gak selamat. Bagaimana sikapnya Artisena menghadapi happy birthday ataupun surprise yang dilakukan oleh Raja barusan? Kayaknya ujung dari kayak yang tadi Flicker nggak sih? Jadinya alert banget dari Artisenanya untuk ngejaga bagian belakang mereka. Gitu. Iya. Dan itu bener-bener bahaya banget. Apalagi tadi langsung di-scan begitu aja kan? Iya. Tawan, lu di situ. Pada ngumpul kalian di situ ya. Ngabuburit apa? Tapi itu dia power dari Artisenana ya. Walaupun mereka nggak punya sisi yang benar-benar gede banget, tapi mereka bisa aware dengan mapnya mereka gitu loh. Apalagi dengan adanya Daniel di sini, yang menurutku punya tugas yang sangat-sangat baik banget sudah dilakukan untuk megang rumput. Seperti sekarang, lihat posisinya. Dia udah megang rumput di depan dari Fire Lizard yang ada di Raja Phoenix. Dan ini tinggal masalah zoning-zoningan aja. Tinggal bagaimana menurutku efek surprise Luwei aja nih harus dimaksimalkan lagi dari Raja Phoenix. Hati-hati dengan Ian sih ya, yang dia coba untuk clear, tapi posisi dia dengan teman-temannya agak lumayan jauh nih. Dan coba untuk di all in untuk semesta seperti dan Ian. Mencoba untuk kaburkan Silk Cable dan akhirnya tertahan begitu saja. Ian tidak bisa pulang. Dan lihat bagaimana teman-teman dari Artisena mencoba untuk menjemput. Glorious Fairway mulai dibuka. Ada diversion yang bisa saja hadir. Surprise! Lihat bagaimana dari Raja memberikan satu pressure berbahaya dan Chico pun terjatuh. Boleh berbahaya. DBS yang maksimal dan lihat bagaimana free hit, double kill berhasil diamankan. Tanpa adanya info, ini diawali dengan adanya Ians mencoba untuk melakukan clear wave di arah top lane. Namun tiba-tiba ada jump scare yang terjadi, membuat akhirnya dengan Ians yang tumbang, sisanya juga mengikuti, apalagi dengan diversion yang baru banget aku bilang tadi. Dengan diversion yang sangat kreatif, ini menutup jalan pulang dari Artisena dan tiba-tiba gold swing pun terjadi. Yang tadinya di lead 2000 gold oleh Artisena sekarang dipegang kembali oleh Raja dengan 300 gold. Ya, apalagi dari Inapur sudah hancur ya. Menyusahkan Daniel. Oh, the way of dragon. Atas Viana, kamu tidak bisa kemana-mana dengan ada Steel Cable dan juga Cutthroat. Kombinasi berjalan sekarang. Yes, dan ini adalah power dari Artisena dengan Danielnya dan pas banget Hans Asviana tumbang. Lord pun hadir. Ini jadi golden opportunity lagi untuk Artisena. Harusnya mereka bisa ngambil ombak mereka kembali di Lord yang sudah enhance ini. Wah, kalau ini ada jungle, nggak ada retribution, ini akan jadi PR besar bagi Raja. Dan Raja sepertinya masih coba untuk komit. Dengan dari perset yang dilakukan oleh Benji pula. Steel Cable boleh hadir bersama dengan Japan Force. Dengan DBS yang dihasilkan Benji ternyata tidak bisa bertahan. Hei, kembali di posisi dia yang berbahaya. Dia mendapatkan 1 poin kill tambahan lagi untuk Raja. Dan bahkan Lordnya sekarang bakal coba untuk dipeluk oleh teman-teman Raja. Yap, ditahan-tahan lu tipis-tipis, tunggu Lucasnya sampai datang. Dan bahkan diversion pun dibuka untuk dibantu maju dan wow. Terlalu beresiko. Tapi Chico, walaupun 2 kill didapatkan dan sekarang momennya tepat. Hans Asviana datang di waktu yang benar-benar diinginkan oleh Raja sehingga Lord berhasil mereka take over. Wah, itu kita harus, tapi aku coba untuk, apa ya, bisa dibilang tata ulang dari awal ya. Diversion dibuka, datang 2 orang, tiba-tiba ada power dari Harithnya Chico. Dengan item yang udah hampir penuh, memberikan damage yang sangat besar kepada Gatot Kaca dan juga Halus. Namun yang tidak disangka-sangka adalah Hans Asviana tiba-tiba datang lewat tengah dan langsung nge-end
ke arah dari Harith-nya. Dengan posisinya Daniel dan juga Benji belum siap lagi untuk melakukan kontes ke arah dari Lord-nya. Fanny datang dengan hampir full build, namun ternyata agak sedikit telat untuk mendapatkan Lord-nya tadi. Alright. Wah, ini benar-benar dengan ada world yang dibuka, damage-nya cukup terbagi. Arachishena mencoba untuk bertahan sekuat tenaga. Satu base turret bakal segera dihancurkan di tangan Raja. Raja mencoba untuk memaksa masuk. Mereka mencoba untuk membawa kawanan minion, walaupun sekarang jarak top lane-nya masih belum jalan dengan baik. Hanya satu wave aja sepertinya bagi teman-teman Raja. Ya, namun ini tetap sih kalau menurutku dengan satu wave yang udah datang dari Raja ya. Seenggaknya dapetin inhibitor aja udah mahal banget. Karena ini udah nutupin defense di arah tengah apalagi untuk teman-teman dari Arachishena dengan sangat-sangat banyak itu kurangnya. Ya, jujur juga menurut gue agak sedikit kurang ya, tapi ada suara konsul terdengar, dari Spectre kembali dihadirkan. Lihat bagaimana Iyas mencoba untuk cari peruntungannya. Daniel pula mencoba untuk memotong jalan pulang. Memberikan open map kepada teman-teman Arachishena. Bahkan jauh banget lu jalannya dia. Benar, dan mungkin PR ya dari teman-teman Raja Phoenix. Kita ngeliat dari damage taken-nya. Lihat dari GR Boy, belum apa-apa. Sama Rehansha itu udah 100.000 damage-nya. Ini mainin front to back dari Arachishena, ini belum susah banget karena damage output yang besar banget. Tapi Hans kayak gak sadar loh ada Daniel di sini. Dia gak sadar. Enggak sadar. Sangat-sangat tidak sadar. Padahal tadi udah di retrik. Jalannya Purple Buff itu Agak-agak ke dia. Agak ke dia. Karena posisinya Hans itu deket ya kan, ngedeket ke arah Purple Buff. Jadi ya, sampai sekarang Daniel akhirnya udah mulai terexpose di tangan GR Boy. Tapi lihat pergerakan dari Ians. Speed push berbahaya coba untuk dihadirkan di depan layar kaca kita semua. Iya, menurutku ini kuncinya ya. Kuncinya untuk di game kali ini adalah Erca dengan Daniel post Benji sih. Karena untuk bagian frontline, nah ini dia diversion yang sudah mulai dilakukan ke arah mana? Tersitu nyata. Oke. Bahaya juga nih. Ini belum ada scan map soalnya. Belum. Dan Novaria dari kayaknya juga masih belum ngebuka ya. Untuk sekarang. Masih bener-bener main aman dulu aja. Kayaknya emang mau ngejaga skill shot sampai ada Lord yang hadir dalam 15 detik lagi nih. Makanya Daniel dari tadi lebih ke arah screening dulu. Cari posisi enaknya di mana. Ini butuh akal Echo yang cepat ya mungkin ya. Karena ya diperlukan di waktu yang tepat juga sih untuk AI-nya. Supaya dia bisa untuk kasih informasi. Terus sejauh ini Daniel yang selalu untuk coba untuk screening ke arah teman-teman dari Raja. Lord Enhance berikutnya. Dan kali ini bakal coba untuk di-check up oleh teman-teman Raja. Jujur, mungkin agak sedikit permasalahan di MDL adalah finishing touch bagi teman-teman tim MDL. Iya, finishing touch emang agak susah. Tapi sebagai apa yang lu katakan tadi nggak sih kalau ini nggak boleh main lama-lama dari Arachishena karena rajanya udah power spike. Oh iya, dengan ada satu garis pathway dibuka di arah belakang. Lihat bagaimana Benji dan juga Daniel bau membawa, tapi Benji tidak bisa menahan gebrakan dilakukan oleh Heyam. Ingat kembali, tapi Kiko, lihat bagaimana Iyas kembali bisa melakukan split push. Dan maka sekarang coba targetin ke arah Hatas Piana. Konsentrasi terganggu dan hey langsung terjatuh di control karena Lord di take over oleh Arachishena. Ians dengan habitnya selalu membuat gerakan berbeda di tempat yang berbeda juga. Dan ternyata legasinya tetap dibawakan dengan membawa Fanny di game kali ini. Dan pada akhirnya menghilangkan fokus total dari Raja Phoenix dan menghasilkan kepada Lord yang ada di arah tengah sana. Terlihat kebingungan, terlihat kebimbangan, terlihat kelabilan dari Raja tadi ketika adanya Ian di arah tengah. Dan sekarang impact dari best trade di tengah udah mulai hancur. Lord berjalan, digiring oleh teman-teman dari Arachishena. Phil Cable mulai mengudara. Rehansha dalam sedikit masalah, tapi Immortal bukan dari Ian. Dan bakal masih ada Winter Crown. Jika dari Glorious Pathway kembali dibuka. Efek slow mulai terjadi dan Lord masih bisa ditahan oleh Raja. Yap, permainan yang bisa dibilang cukup sedikit memaksakan tadi dari Ian dengan mencoba nge-shutdown karena dari Rehanshanya ngebuat dia pun akhirnya tumbang. Otomatis Erca dan juga Hehe tadi lumayan free untuk hit ke arah depan sana. Namun ini menjadi pertukaran yang bisa dibilang sangat menguntungkan Arachishena. Satu aja alasannya, karena inhibitor dari middle dan juga bottom lane sudah bolong. PR-nya Super Minion ya, tapi mungkin di tengah sama-sama bisa diadu. Cuma di bawahnya ini ya, SPR nih. Karena gini, kalau dilihat dari sebenarnya untuk jagain laning jauh ya, bisa dibilang agak susah juga. Mungkin kalau bawanya chip, masih bisa lah laning jauh satu yang walaupun mobilitasnya nggak tinggi. Ya. Tapi kalau Luoi agak susah nggak sih dengan area yang bisa dibilang nggak terlalu gede banget gitu loh untuk teleportnya dibandingkan dengan chip juga. Iyalah. Iya. Iya. Problemnya Ya, itu. ada jarak ya kan. Benar. Berbeda kalau main chip kan kita ngomongin bagaimana dia punya Y-Walk. Ya. Bisa untuk tiba-tiba memunculkan shortcut yang menjadi kombinasi. Dan sekarang orang ke depan.
Apakah depan bisa jadi pilihan sih? Selama Hehe dan Zico ini bisa jaga diri. So Benar. far 2 player ini yang dari tadi jadi tulang punggung keluarga dari arah Kesena dan juga Raja. Ini bahkan Ian aja benar-benar full build item ke arah offense ya. Dia nggak bikin defense sama sekali, dia nggak bikin anti Quera sama sekali untuk menahan Lucasnya. Jadi benar-benar Blade of Ephasis, Melvic Roar, si Albert udah. Yang penting damage-nya besar. Sementara bedanya sama Benji adalah Benji ini jadi hitungannya kayak anchor utamanya. Ya. Untuk di game kali ini bagi teman-teman dari RRQ Sena. Dan sisanya kalau aku ngeliat ke arah kayak emang lebih ke arah utility sih. Biar supaya apa? Nge-amplify power dari Chico juga untuk jadi damage dealer di game kali ini. Dan sulit untuk digapai ya dari tadi ya. Ya. Iya ya, baru cuma 1 kali aja. Sementara ini, wow, arah Kesena dan juga Raja. Jadi tinggal siapa yang lebih disiplin, siapa yang lebih fokus. Ini bisa aja memenangkan. Karena Raja so far, gue ngeliat bagaimana Hehe ini bagus banget. Tapi sekarang ada diversion yang coba dihadirkan. Coba untuk memberikan satu pressure di sana. Dan adanya satu common force, The Way of Dragon. Dibuang dari reaksianya. Dihilangkan dari immortal. Genji masih ada pikir untuk kabur. Dan bahkan pecah immortal dia cukup mahal. Tapi Astral Sphere masih bisa di-body block oleh teman-teman dari Raja. Sehingga dari Reansya tidak tumbang. Body block yang sangat indah membuat Rehansha masih bisa hidup di saat Lord yang sudah evolve muncul. Namun kita bisa melihat bahwa untuk RRQ Sena mereka licik di game kali ini. Mereka banyak sekali ngebait skill-skill penting seperti contohnya tadi diversion dan juga glorious pathway untuk digunakan sebelum adanya momen besar seperti sekarang. Lihat bagaimana Lordnya sudah mulai dipegang untuk zoningannya oleh teman-teman dari RRQ Sena. Ya walaupun memang dari segi cooldown dan skill ultimate-nya gak terlalu panjang lah ya. Iya. Tadi tadi kalau lihat kan saya udah bikin Kara Enchanted jadi ada sedikit cooldown reduction yang dimiliki. Glorious Pathway juga udah ada lagi, Diversion juga udah ada lagi. Tapi Lord sekarang, Lord Evolve. Menit 21 dari arah Kisena. Mereka coba untuk pegang Lordnya. Walaupun mereka melihat bagaimana ada Fanny Gans di atas kembali. PR Raja harus mau kemana ini mereka? Ini tuh jadi chemistry yang harus dipecahkan gak sih? Fanny-nya di atas tapi kita nggak tahu dia Lord apa enggak Ya. gitu loh. Tapi kalau kita tinggalin Fanny-nya bisa jadi split push gitu loh. Banyak banget variabel yang harus diperhitungkan oleh Raja Phoenix. Ya ini benar-benar harus punya prioritas. Game sense. Salah prioritas yang mana? Dan game sense jelas itu udah Yes. pasti. Dari Raja mereka mau yang mana? Mereka mau all in untuk Fanny-nya kah? Atau mereka mau coba untuk ya Lord kasih aja dulu? Karena jujur ya, kalau ngeliat Fanny ada di atas, mereka masih bisa untuk ngepanis Fanny, mereka bisa untuk diversion dengan Ersa. Ya. Apalagi problemnya satu, Fanny-nya nggak ada defense sama sekali. Jadi bisa dibilang chance untuk bisa nge-pick off dia tinggi banget. Cuman seenggaknya ada satu yang screening, Rehansha di bawah sana, tapi cowoknya juga megang di belakang sih. Wah, masalah besarnya adalah Reaca sendirian. Bahkan sekarang, dengan ada The Way of Dragon, Hansaskiana nggak bisa untuk berkutik, tapi Ian langsung menjadi korban di tangan Hansaskiana. Bahkan di sana sudah ada satu player lagi yang harus ditumbangkan, yaitu Benji. Daniel berusaha untuk melanjutkan perjuangan minion di arah top lane, tapi ternyata kita tahu Chow tidak semudah itu untuk clear minion. Tapi ini kayaknya udah menjadi konsepnya dari arah Kisena. Mau lu jungle, mau roamer mid lane, kalau bisa split aja udah. Karena dengan 3 turret inhibitor yang hilang seperti ini, apalagi ngeliat adanya 2 yang tumbang ya, Iyas dan juga Benji. Ini tuh dari Raja Phoenix saja udah lumayan kesulitan loh untuk ngejaganya. Dengan adanya super enhanced minion ditambah dengan Lord yang sudah evolve. Ya, ini benar-benar mereka coba untuk super minion. Oh, ada diversion, tapi ternyata hanya ngecek ombak aja, nggak ada dia di sana. Dan Lord akan coba untuk ditahan di arah tengah. Unggul jumlah pemain membuat dari Raja begitu pede. Mereka punya Chico untuk menjadi damage dealer-nya, tapi untuk sekarang Lord Evolve seakan Lord giveaway. Iya, masih aman-aman banget. Cuman untuk wave 2 wave di arah top dan juga bottom lane ini yang harus cepet-cepet diberesin juga oleh teman-teman dari Raja Phoenix. Dan mungkin nanti untuk di lore selanjutnya ini bakalan menjadi turning point ya, entah itu bagian Arkisena ataupun dari Raja Phoenix. Karena menurutku kalau sampai Raja Phoenix bisa dapetin lore, mereka dapetin bantalan yang sempurna untuk nahan damage di arah depan dari Arkisena. Problem besarnya adalah GR Boy dan juga Rehansha itu nggak bisa terlalu panjang untuk nahan bagian depan dari Arkisena berkat adanya Harith dan juga kayak sebagai salah satu DPS yang ngeganggu banget. Makanya lihat, satu kali aja pukulan seperti itu 2 bar HP hilang dari GR Boy. Itu dia. Makanya dari tadi dipisahin sama Daniel sih. Entah itu Rehansyanya atau GR Boy-nya dipisah. Jangan sampai ada dua-dua yang tanky, karena itu bakal merepotkan untuk Harithnya sendiri. Karena kita tahu ya, Harith walaupun dari Synchro Vision-nya bisa untuk dapat ke arah 2-3 player, tapi untuk Chrono DC ini kan single target. Damage besarnya kan dari Chrono DC juga. Jadi ya, mereka harus pilih mana yang mau disikat duluan. Terutama
Apalagi tadi Rehansia udah sempat kehilangan dari Immortality. Sekarang Immortality udah ada lagi. Dan sebenarnya dengan Immortal ini sih yang benar-benar jadi item penting banget lah untuk semua player di menit 24. Karena sekali tumbang, 25 menit game berjalan, ini 70 detik bro. Respawnnya 70 detik bro. Udah bisa nyari ngabuburit. Itu dia. 1 menit 1 lumayan. menit untuk respawnnya jadi udah bener panjang banget dan aku masih pengen lihat paninya Ian sih. Dia pakai Immortal apa enggak? Karena terakhir tadi defense satu-satunya defense-nya dia itu Rose Gold tadi dan untuk Palace Gold-nya ternyata ya tapi untuk di menit kayak gini sebenarnya hampir semuanya udah punya item penuh ya. Mungkin kecuali dari romer-romernya aja nih Ya. yang masih ganti-ganti atau mungkin masih nge-build-nya juga gitu. Cuman ngeliat dari Ian ini kayaknya udah more than enough di angka 19.000 gold gitu loh. Dan yang hampir mendekati itu cuma ada di Hey di angka 18,5. Which means apa? Dari segi damage kedua belah tim itu udah sama-sama ada. Gitu loh. Jadi benar-benar udah aman banget dan tinggal adu strategi aja untuk sekarang. Dan ngelihat dari Lord yang sudah hadir, pilihannya 2 dari Argesena. Mau split push atau lord dance? Ya, kiting sih, baiting dan juga kiting sih yang dilakukan sama Iya. kedua tim harusnya. Ian sudah punya Immortal, pasti nanti kalau misalnya ada apa-apa diganti dengan Winter Crown juga. Itu juga dengan Hans Aspiana. Semua udah pasti udah punya item wajib Immortality di menit 25. Game pertama pembukaan MDL Edition 11 berjalan langsung 25 menit. Setengah jam langsung ya? Iya, betapa alotnya ya MDL ya. Tadi kan kita sebenarnya udah bahas juga ya di Ya. belakang panggung ya. Kalau Raja Phoenix tipikal tim yang bener-bener alot banget. Ya. Untuk defense juga bener alot banget. Tapi Yans, Yans udah mulai kekikis habis di tangan Erca dan juga GR Boy. Sempat ada duality yang masuk ke dalam tubuh Yans, memaksa dia untuk pulang kembali. Dan Lord sekarang bakal coba untuk dipegang dulu, bakal coba untuk areanya di-clear oleh teman-teman dari Argesena. Dan ini ngebuat teman-teman dari Argesena masih megangin Lordnya, masih di zoning out juga. Cuman ini Yans gak ada habis-habisnya kayaknya. Iya, jujur ya, dari dulu. Ians, Raja Split Push. Ini yang harus diwaspadi sama teman-teman dari Raja sebenarnya. Dan ini mungkin yang ngebuat adanya standarisasi kalau nyari player bukan X berapa ratus, tapi berani split push. Iya, ya kan dia kan tipikal main assassin Di toh. CV-nya soalnya di CV-nya dulu kayak gitu tuh ya. Untuk apply jadi player. Yoi. Dan untuk sekarang memang dicari timing ini. Ian agak sedikit jauh. Dia harus mencari momen dulu, purple buff dulu untuk nambahin energi dulu. Sehingga membuat dari 4 teman-teman yang lain ini membuka celah juga untuk dia baiting dulu ke arah Lordnya. Dan ini sejauh ini Hans Aspiana harusnya kelihatan di arah top. Tapi dengan membawanya Erca ini bakal lebih bahaya banget. Glorious Pathway dibuka. Sempat ada Way of Dragon, tapi di arah belakang Genji hadir, Steel Cable mulai dibuka. Ada sedikit Cutthroat yang mulai dihadirkan, tapi sekarang Diversion membawa Hans Aspiana. Tambahan daya gedor dari Raja sekarang mulai dihadirkan. Unggul kali coba pemain membuat dari Raja coba untuk maju ke arah depan, tapi sekarang ketahan lagi. Egonya, disiplinnya tertahan. Lagi-lagi ngebait kan untuk skill sauce keluar. Ya. Keluarlah Diversion, keluarlah Glorious Pathway. Ini yang ngebuat teman-teman dari Argesena tahu bahwa mereka nggak perlu untuk kejar sampai habis. Dengan adanya 3 inhibitor yang sudah hancur aja, ini udah ngebuat adanya tanda kutip insecurity dari teman-teman Raja Phoenix untuk keluar dari zonanya dia dan menuju ke arah Lord. Konsil dan dia target yang menuju ke arah GR Boy masih bisa lompat dengan adanya Avatar of Guardian, tapi Diversion coba untuk dihadirkan membawa lagi Aspiana masuk ke gedung gitu aja. Dan lihat bagaimana Daniel dengan low SP kehilangan Immortality. Yes. Menantikan Cito bisa memberikan damage yang masih tapi hey, free, tapi Yas lagi dan lagi memberikan masalah split push-nya dan akhirnya Yas kembali berulah membawa Argesena unggul 1-0 di game yang pertama. Jangan pernah kasih Ian segelintir harapan untuk melakukan split push karena segelintir harapan tersebut akan dibuka lebar sebagai golden opportunity bagi teman-teman dari Argesena sebagai key to victory-nya. Ians membuat Nevin terdiak dan hari ini membuat gue teriak juga. Sabar gak sih Ians? Gameplay Anda ini memang Argesena ini berhasil banget dengan Diversion. Memancing Hans Aspiana join the fight. Akhirnya